tahaddiyatul fatwa, tantangan fatwa. Oke. Taqaddama, telah lewat penjelasan, anna amamana al-yawma, bahwasanya di depan kita hari ini tahaddiyatun, ada beberapa tantangan. Tahaddiyatin ya. Isimnya inna kan tahaddiyatin ya. Taqaddama anna amamana al-yawma tahaddiyatin, ada beberapa tantangan, wa iskalat, bukan wa iskaliyat, salah. Wa iskalat ya, dan beberapa iskal, kesusahan atau kesusahan, allati tuwajihuhal fatwa, yang menghadapi di depannya adalah fatwa, yang dihadapi fatwa. Wa minal iskalatil kabirah, dan di antara iskal atau kerumitan yang besar, allati tuwajihul mujtama'atil islamiyah, yang dihadapi, atau ini kita makna murad aja ya, yang dihadapi oleh masyarakat Islam, dia khurujul fatwa, adalah keluarnya fatwa, anid dhawabiti wal qawaidi, ketika ada orang berfatwa keluar dari dhawabit, batasan dan kaidah-kaidah yang benar, allati sattarahal ulama, itu enggak perlu pakai tak, langsung sattarahal ulama, yang ditulis oleh para ulama. Ini salah ngetik biasanya. Udah ketemu? Udah. Hah? Jadi beda cetakan itu yang apa nih? Beda cetakan enggak ada. Oh, enggak ada ya? Enggak apa-apa. Ya, kama anna tatawurat al-hasilah. Itu ada udah. Oh gitu ya. Kama anna tatawurat, itu memang yang awal saya belum kasih basa-basi. Ini basa-basi tambahan saya. Ya. Sebagaimana at-tatawurat al-hasilah fi waqi'ina, perkembangan yang hasil atau ada fi waqi'ina, pada realitas kita sekarang, ja'ala laha atharan wadihan. Itu atharan ya. Itu bukan atharun. Ja'ala laha, menjadikan bagi fatwa ya, atharan wadihan, pengaruh yang jelas, anis sulukil fardi wal jama'i, dari perilaku perorangan maupun komunitas. Wa hunaka aidan tahaddiyat, dan di sana juga ada beberapa tantangan, siwa ma dzukira min khurujil fatwa an dawabitiha wa qaidiha, selain dari yang disebut, yakni keluarnya fatwa dari dawabit dan patokannya. Wahya, yang pertama, intisyarul fatwa minal mutasahilin, menyebarnya fatwa minal mutasahilin, dari orang yang terlalu menggampangkan. Al-mutasahil itu orang yang apa ya, tasahul itu loh, yang gampang-gampangin, seenaknya berfatwa ngenteng. Alladzina yaquluna bi amali maqasidis syariah, mereka ini orang yang mengatakan atau berpendapat kita itu yang penting mengamalkan maqasidus syariah biduni nadharin ilan nususi, tanpa melihat pada nas Quran dan hadis. Maqasid terus, maqasid aja. Warubbama, kadang-kadang ya'khudunal ara' asyududah, mereka mengambil pendapat yang syadz, wal i'timad 'alaiha, dan berpegangan pada pendapat yang syadz, bitasyahi, dengan mengikuti syahwatnya, hawa nafsunya, pandangan yang aneh-aneh. Nah, bima laisa fihi dalilun minal kitabi was sunnah,
dengan pandangan yang tidak ada dalilnya dalam kitab dan sunnah. Bal la yushammu fihi dalilu, bahkan enggak ada bau dalil sama sekali. Nah ini jangankan kok dalil Quran hadis, bau dalil aja enggak gitu. Alladzi kana lahu 'azimul athar, yang itu memberikan pengaruh fi amaliyatit tahakkum, pada amaliyah tahakkum. Namanya sebuah amaliyah itu perbuatan yang disebut at-tahakkum, bikin-bikin hukum. Tahakkum itu bahasa gampangnya bikin-bikin hukum. Wa yufdi, dan menyebabkan ila inhilalil akhlaqi, pada kerusakan akhlak, wansilakhid din, dan lepasnya agama. Bal innahu, bahkan intisyarul fatwa minal mutasahilin ini, nomor satu ini, yumathilu tahaddiyan kabiran, boleh dibilang dia merupakan tantangan terbesar ladal ulama, di kalangan ulama, min izalati ma fi adhanil ammah, untuk menghilangkan apa yang sudah terlanjur ada dalam hati orang awam, fi fatwa allati sadarat min ghairi ahliha, yakni fatwa-fatwa yang keluar bukan dari ahlinya, alladzi yuaddi ilal qalqi wal ittirabi fil mujtama, yang menimbulkan kadang-kadang keresahan dan keributan pada masyarakat. Ini alladzi yuaddi, bisa juga haitsu yuaddi, bisa juga. Kalau bahasa kuno alladzi yuaddi pakai isim mausul. Kalau bahasa sekarang haitsu yuaddi. Ya, sudah. Ya itu cuman istilahnya selera. Kalau orang itu dia selera. Seleranya memang kadang-kadang gitu. Saya paham. Kalau yang biasa ngaji nahwu biasa pakai haisu terus ya. Kalau orang sekarang, orang zaman dulu pakainya apa? Alladzi. Nah, ketahuan nih, orang kuno nih pakainya alladzi gitu. Nah sekarang pakainya haitu, bisa juga. Nah ini bisa juga gitu. Kedua, zuhurul muftin al-jamidi. Di antara tantangan lagi munculnya para mufti al-jamidi. Ini apa namanya? Yang jumud, yang apa namanya? Kaku. Alladzi yuriduna i'malan nusus, yang mereka biasanya menggunakan nas Quran hadis biharfiyatiha, secara tekstual. Wal wuqufi 'alaiha, ini kebalikan dari yang pertama ya. Dan dia selalu begitu pada nas bidunin nazar ila maqasidiha, tanpa melihat maqasidus syariah, kebalikannya. Wa ma'aniha. Kalau yang pertama itu ekstrim kiri, kalau yang kedua ini ekstrim kanan. Wa hum fi hadhil halah kadzahiriyah. Mereka ini kalau menggambarkan kelompok kedua ini kayak orang zahiriyah, mazhab zahiri tadi. Ta'ti bi ashkalihal mukhtalifah, cuma datang dengan bentuknya yang baru ya, atau dengan bentuknya yang berbeda. Wa thiyabihal jadidah, dan bajunya yang baru. Wa hum fi tahammusihim li hadzal mabda' walakin sifatuha wahidah, tapi sifatnya sama. Apa? Al-jumud, jumud fi fahmin nusus wal manqulat, dalam memahami nas dan teks yang dinukil. Wa hum fi tahammusihim li hadzal mabda', mereka dalam hal semangat memegang prinsip ini, yashna'una ala ashabir ra'yi, kadang-kadang yashna'un itu menyerang, mencela, ala ashabir ra'yi, kepada orang yang memiliki pandangan. Ashabur ra'yi itu ulama ashabur ra'yi terkenal. Alladzina yanhajuna manhajat tafkiril amiq, yang mengajak berfikir secara mendalam, diserang fi ma'anin nusus. Tar dulu nih,
apa begini makna teksnya? Oh pokoknya begitu. Lu nggak percaya sama Quran lu? Ya bukan begitu. Wa ta'ammulil ba'id fi hikmatiha, dan kelompok yang mengajak kita merenungi secara jauh tentang hikmah daripada nas, wa hadafi masyru'iyatiha, dan tujuan disyariatkannya nas. Ini orang zahiri itu kaku. Misalnya gini, dia ada hadis bunyinya la yabulanna ahadukum fil ma'ir rakidi. Jangan sekali-kali lu kencing di air yang diem. Oh, hadisnya gitu. Yang dilarang cuma kencing, berak gak apa-apa. Dia nggak ngelihat apa hikmahnya. Hikmah daripada dilarang kencing di air yang diam itu adalah membuat air yang jadinya suci jadi najis, kan gitu kan? Artinya tabdzir, itu pesannya. Jangan melakukan tabdzir. Yang ketiga, ini tantangan fatwa lagi. Apa? Riyabul muftil wasati, hilangnya, tidak adanya mufti yang moderat, an ada idawrihi, untuk menjalankan peran mereka, alama yang bagi, sesuai apa yang patut bagi mereka. Fa inna ghiyabahu, karena ketidakadaan mufti yang moderat, adda ila dhuhuri tayyarat takfir, akan menimbulkan munculnya tayyarat. Tayyarat itu kelompok pemikir at-takfir, ya, yang suka gampang mengkafirkan. Itu tayyarat, itu istilah-istilah modern. Sampai cari di kitab klasik nggak ada tayyarat. Nah ini makanya kan kalau sampai baca arus gitu, arus pemikiran takfir itu, saya bilang di kitab ini saya gabungkan antara gaya klasik atau kitab-kitab klasik dan modern. Jadi penikmat buku dia bisa menemukan istilah-istilah klasik, tapi dia juga menemukan bahasa-bahasa modern. Itu sengaja, karena emang apa? Ya karena emang rujukannya diantaranya dari dua itu. Nah, walaupun kadang-kadang saya nggak menemukan atau belum paham satu istilah modern, saya gunakan istilah klasik. Nah makanya ini diedit ini sama Dr. Thohiri, alumni Azhar. Ya misalnya ya, saya tulis di kitab ini nanti di bab belakang, wa dhayyalal bahtha Syekhuna Salim Mahmud. Dhayyalal bahtha, dia tanya saya, dhayyala ini apa? Ini dhayyala bahasa klasik. Kalau kita buka kitab-kitab klasik, dhayyala itu menambahi penjelasan. Saya waktu nulis kan cepet ya, saya nggak kepikir bahasa modernnya apa. Oh sekarang wa adhofa, oh ya udah ganti boleh katanya. Nah, itu jadi kadang-kadang begitu, kadang-kadang saya gunakan bahasa klasik, saya belum nemu bahasa apa namanya modernnya. Ini kalau baru paham saya wa adhofa, idhofa ya bener bahasa modernnya idhofa, tapi bahasa klasik dhayyala al-bahtha. Ya tapi saya jadi ngikuti. Ya maklum saya nggak pernah sekolah di Timur Tengah yang pasti bahasanya kan bahasa modern kan, atau mungkin sekolah di kampus kayak Libya bahasanya modern udah ya. Iya. Mungkin kalau bahasa-bahasa kitab klasik yang rumit-rumit ya mungkin jarang ya kan. Di situ apa kalau ngaji kayak kitab itu dibaca semua satu kitab enggak ya? Sama, sebagian dibaca. Kalau yang kitab menurut Nazir dibaca semua. Khatam. Iya. Masya Allah. Itu susah itu kitab. Sama kayak gitu. Masya Kalau Allah. banyak dari Mesir. Iya, kalau itu saya mau orang tua, orang gurunya. Baik, jadi begitu ya. Kalau mufti-mufti moderat tidak muncul, maka yang muncul adalah arus pemikiran yang suka mengkafirkan, wat-tabdi, dan muncul arus-arus kelompok yang suka membid'ahkan orang. Takfir itu
kelompok takfiri, tabdi saya menyebutnya sebagai kelompok yang suka gampang membidah. Wantisyaril fatwal mutasyaddidah, juga yang akan muncul adalah fatwa yang bersifat kaku minal jama'atil mutatarrifah, dari kelompok mutatarrif ekstrem ya, allati ashamat, yang mereka memiliki saham ya fi safaki dima'il muslimin, untuk mengalirkan atau menumpahkan darah kaum muslimin, aktsara mimma safaka min qibali a'da'il ummah, yang boleh jadi tumpahnya darah kaum muslimin dari kelompok yang menyebarkan fatwa ekstrim ini lebih banyak daripada tumpah karena darah musuh. Orang Islam gampangnya ngomong nih, banyak yang mati bukan karena musuh di luar Islam, sama Islam. Kenapa begitu ya? Tadi yang muncul adalah al-fatwal mutasyaddidah minal jama'atil mutatarrifin. ISIS, Yaman, berapa yang mati? Kalau mati lawan Amerika karuan gitu ya. Kalau mati lawan Israel karuan. Palestina ada yang mati. Sekarang itu banyakan mana yang mati orang Palestina melawan Israel dibanding Islam sama Islam di Yaman, Islam sama Islam di mana? Syria, Islam sama Islam di Mesir, Islam sama Islam di Tunis, Islam sama Islam di Aljazair, Islam sama Islam Gaddafi Libya, Islam sama Islam di Sudan. Beda aliran politik halal. Nah ini tuh ya, karena nggak ada mufti yang moderat. Hati-hati. Nah Indonesia itu kalau nggak dijaga sama kelompok moderat bahaya. Misalnya ya kasus kemarin pilpres atau pilkada gitu. Ya itu kalau dibilang aja misalnya yang milih Ahok haram, halal darahnya. Waduh, udah. Contoh misalnya milih Ahok haram, yang milihnya halal darahnya. Ada mufti begitu. Ribet nggak nih kira-kira? Itu contoh. Ya tinggal selangkah lagi tuh. Kalau yang moderat diem, wah bahaya. Kalau yang moderat diem, itu contoh. Yang milih 01 atau 02 atau halal darahnya, waduh bahaya. Nah, ISIS kan begitu. Yang ke kuburan, ziarah kubur, ahli bid'ah, halal darahnya kan gitu kan? Kuburannya dibongkar. Konon katanya Wahabi awal-awal gitu, awal-awal Wahabi dulu. Awal-awal Wahabi dulu dalam tafsir Sawi itu tafsirnya kemudian dihapus itu yang asli. Itu ada fatwa ulama Wahabi itu yang menghalalkan pelaku bid'ah dan dianggap dalam tanda kutip syirik lah karena ziarah. Nah ini bahaya, menghalalkan darah sesama muslim hanya karena melakukan dosa besar. Itu kan sebenarnya gayanya Khawarij ya. Nah itu sebenarnya di kelompok manapun, mau Houthi, mau apa itu sebenarnya saya menyebutnya sebagai al-Khawarij ala thawbihal al-jadilah. Dia ngikutin kelompok Khawarij dengan bajunya yang baru. Tapi gayanya sama. Wasifatuha wahidah. Ya, sifatnya sama. Nah ini. Baik. Fa inna asbab ibti'ad hadhil jama'at 'anil manhajil wasati, karena sesungguhnya sebab menjauhnya kelompok ekstrim ini 'anil manhajil wasati, dari manhaj yang moderat, lil Islam, dari Islam, adalah al-faslu baina syakli wal jauhar, ketidakpahaman mereka. Ini kurang kalimatnya, fahmul fasli, mesti ini ada kalimat yang kurang ya. Fahmul fasli ya, memahami perbedaan
adamul fasli lah, atau adamul fasli bisa juga, tidak bisa membedakan adamul fasli baina syakli wal jauhar, tidak bisa membedakan antara syakal wal jauhar dan hakikat. Alladhi huwa amrun qadimun, yang ini sebenarnya adalah sesuatu yang qadim, yang lama. Hadatsa an ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, enaknya kalau dipakai ngaji jadi ketahuan. Kalau ada kalimat yang kurang kita paham. Itu kurang, adamu aja lah. Adamul fasli. Kenapa kok mereka menjauh dari cara berpikir moderat? Karena tidak bisa membedakan mana syakal, mana jauhar. Mana syakal yang bisa berubah-ubah, mana al-jauhar. Al-jauhar minal Islam, minad din. Inti agama ini. Zaman mau merubah nggak apa-apa, yang penting intinya ini. Intinya agama itu apa? At-tasamuh, al-yusr, adamul haraj. Itu kan inti agama itu kan. Nah, makanya ada ungkapan, beragama itu seperti bersepeda. Semakin dia canggih atau dia ahli dalam bersepeda, semakin rileks naik. Orang naik sepeda masih kaku, berarti belum pintar. Nah, orang beragama kalau masih kaku berarti belum pintar. Gitu kira-kira. Nah, dia harus tahu agama itu lahu murunah. Itu jauharuddin al-murunah. Agama itu punya murunah, apa? Kelenturan. Al-murunah. Ini. Ya, salah. Itu temanmu. Ya. Jadi makanya orang katanya ya, ini ungkapan yang sederhana tapi enak gitu. Beragama itu seperti apa tadi? Bersepeda. Semakin pintar dia bersepeda, semakin apa? Rileks. Kadang tangan satu aja enak, gitu ya. Kadang lepas tangan lah. Naik sepeda itu kalau udah rileks. Nah, maksudnya orang kalau dalam beragama rileks itu berarti udah apa namanya? Pintar. Tapi kalau masih kaku, apa kaku? Berarti belum begitu pintar, belum begitu ahli. Nah, tolong diartikan, ini bukan berarti ngentengin agama, paham kan ya? Tapi ini diartikan adalah dalam hal dia memahami hakikat agama, hakikat. Oh, dia tahu. Gitu loh. Misalnya orang non muslim meninggal, dia boleh nggak datang? Ya boleh. Yang nggak boleh kan cuman nyembayangin dia. Tapi dari sisi manusiawi kita menghormati dia sebagai manusia boleh. Oh, Nabi aja Yahudi mati bangun kan gitu kan. Bahkan andai kata kita sholat juga di rumah orang kafir yang meninggal boleh sholat doang, sholat asar. Kalau itu menyebabkan dia senang, kerjakan. Sholat di situ, ya saya sholat. Gitu loh. Ini beragama. Alladhi huwa amrun qadimun hadatha ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam min ba'dil munafiqin, yang adamul fasli baina syakli wal jauhari ini sesungguhnya adalah sesuatu yang baru yang muncul pada masa Nabi. Min ba'dil munafiqin, yang itu muncul dari sebagian kaum munafik. Tsumma hadatsa ba'dahu minal khawarij. Nah, ini tadi, ya kan? Yang kemudian muncul sesudahnya dari kelompok Khawarij. Saya foto nih yang saya ingat. Wah, kurang jelas.
Mumpung ingat saya foto. Baik. Nah, sampai mana tadi? Thumma hadatha ba'dahu minal khawariji fi ahdi sahabatihi wat tabi'in, yang kemudian muncul sesudahnya pada masa khawarij, ya pada masa sahabat wat tabi'in. Thumma inna likulli asrin khawarijahu. Kemudian setiap masa itu ada khawarijnya. Orang khawarij itu bi ashkalihil mukhtalifah, dengan bentuk yang berbeda. Walakin, itu tadi saya bilang, sifatul khawariji kama hiya. Tapi ya sifatnya orang khawarij ya sama dari zaman Nabi sampai sekarang. Gampang mengkafirkan orang, gampang membid'ahkan, gampang menghalalkan darah orang. Wa qad takhtaliful ashkalu, kadang-kadang mungkin syakal khawarijnya berbeda. Walakinil madmun wahid, akan tetapi isinya sama. Wa huwal ihtimamu bil madhar, yakni orang khawarij itu cuma perhatian pada tampilan luar, dudal jauhar, tapi tidak pernah melihat esensi hakikat. Wa hadha amrun barizun inda kullin minal majmu'atil qadimah kal khawarij wal majmu'atil idhabiyah al muasirah. Dan ini sesuatu yang terlihat dari kelompok yang dahulu, baik itu khawarij maupun kelompok yang sekarang, seperti kelompok irhabi al-mu'asirah, kelompok ekstremis irhabi itu, ya, yang modalisis lah, mirip. Jadi ada cerita, saya lagi di Belanda waktu itu, saya ingat kan, tahun 2000 berapa ya, 16 ya, saya nonton Piala Dunia Eropa tuh, ingat ya, itu Eropa, terus di TV. Saya lagi di Den Haag. Ceritanya berita pas final Piala Eropa itu di Irak, orang lagi nonton final ditembakin sama ISIS, dok, ditangkap orangnya. Terus saya lihat berita itu, ditanya kenapa dia bunuh, dia dosa besar, dibunuh. Dosa besarnya apa? Itu nonton bola. Loh kok dosa besar? Lah itu yang main bola pakai celana pendek. Waduh, katanya. Gara-gara gitu halal darahnya coba. Masya Allah. Wah, repot. Itu saya lihat sendiri di TV. Saya bilang, saya masih ingat 2016, saya ingat sekali. Jadi hampir 5 tahun ya. Hah? Hampir 5 tahun yang lalu. Benar, hampir 5 tahun. Masya Allah. Yang keempat, tahaddiyatul fatwa, qillatu ihtimamil muftin ala muraja'ati madhamin syariah.
ya, sedikitnya perhatian mufti ala murajaati madhamini syariah untuk merekonstruksi, memahami ulang isi kandungan syariat fi kulliyatiha, baik pada totalitasnya yang bersifat kulliyah, wa juz'iyatiha maupun yang sifatnya juz'iyah. Isi syariat baik dalam ayat-ayat yang bersifatnya kulliyah, misalnya yuridullahu bikumul yusra, itu ayat kulliyah ya, bersifat umum. Kapanpun agama ini sifatnya ya mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, agama tidaklah menghendaki kesusahan, gitu kan? Itu kulli. Maupun pada ayat-ayat juz'iyah. Juz'iyah itu misalnya ya, ayat yang bicara tentang sholat secara khusus, puasa, zakat misalnya, atau apapun ya. Itu juz'iyah, kan? Bicara hukum, nikah secara hukum. Nah, itu harus pahami. Orang kalau memahami kulliyat wa juz'iyat syariah wa madhaminiha, ya, isinya itu kayak gitu, maka dia akan paham bahwa seorang mufti harus paham ketika menjelaskan supaya apa? Lita'ishal ummatu, agar umat ini hidup fi zamaniha, pada masanya, biyasirin atau biyusrin, dengan kemudahan, fi sayriha, dalam menjalani zaman itu, ya, wasalalatin, dan gampang, fi amriha, dalam segala urusan umat, ma'a muzawajatin, disertai dengan muzawajah, artinya digabungkan, baina mura'atil masalihil haqqah, antara memperhatikan kemaslahatan yang nyata, wa nususil wahyil azaliyah, dan nas-nas wahyu yang bersifat azali, yang sudah dari sononya, dijaga, ya, diperhatikan fil waqi'i, dalam kehidupan realitas. Ya, wala yafhamuna, dan banyak diantara mufti yang seringkali nggak paham. Innal muraja'ata, sesungguhnya merekonstruksi, memahami ulang kandungan syariah itu, laisat muradifatan litarajuk, tidaklah sama dengan makna tarajuk. Tarajuk maknanya menjatuhkan atau tidak menggunakan tarajuk. Tapi kalau murajaah, merekonstruksi, ya, coba ucapan ini sebenarnya bagaimana sih yang dimaksud, gitu. Kalau tarajuk nggak dipakai sama sekali, paham nggak itu? Itu ini kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Jadi kalau ada ayat Quran, itu kalau orang yang ngerti itu per kalimat coba dipahami ulang, direkonstruksi, dicari tahu sebenarnya ini maksudnya apa. Paham nggak? Jadi kadang-kadang ada pesan di balik teks, itu yang disebut murajaah, gitu loh ya. Murajaah madhamini syariah, pesan di balik teks. Boleh jadi hukumnya nggak sama persis, bisa, karena pesannya itu. Nah, kalau tarajuk itu, ya, tarajuk itu dilepas sama sekali, gitu ya. Ya, dilepas sama sekali. Wa innama huwa tartibul ahkam, yang disebut murajaah itu adalah tartibul ahkam, ketika hukum itu ditertibkan atau diurutkan kembali, ditempatkan sesuai, diurutkan ala ahwalil mahkum, ya, sesuai dengan keadaan al-mahkum alaihim, terhadap masyarakat atau mukallaf itu, ya, wahumul mukallafun, yang mereka adalah mukallaf, gitu ya, harus diposisikan, gitu. Kalau bahasa gampangnya tartibil ahkam itu sistematisasi hukum lah, kalau bahasa sekarang, disistematiskan, disesuaikan. Oh, hukum ini ya haram ini kalau buat yang ini, enggak ya buat yang ini. Ya, ala alladzina khatabahumus syari'u khitaban kulliyan, yang memang si syariat ini Allah dalam Quran seringkali dalam berkhitab bersifat umum, gitu loh. Dalam berkhitab bersifat umum.
Misalnya ya wajibnya sholat atau haramnya apa. Ternyata dalam kondisi tertentu ada orang kayak gitu nggak haram. Nah itu namanya harus dicek ya. Mubasyiran wa kulliyan, mubasyiran wa muyassiran, yang syariat itu ketika berkhitab biasanya sifatnya kulli secara umum ya, universal. Mubasyiran dan sifatnya menggembirakan, wa muyassiran dan memberikan kemudahan, wa munabbihan dan memberikan peringatan, bi anna syari'ata al-khatimah, bahwasanya syariat penutup ini, syariat yang dibawa Nabi ini, Islam ini, la turidu i'natahum, tidak menghendaki menyusahkan mereka manusia. Ini perlu kayak gitu. Jadi nah mufti itu kelihatan, istilahnya jam terbang itu kelihatan, kealimannya kayak orang naik sepeda, jam terbangnya ketahuan. Jam terbangnya kalau dia naik sepedanya udah rileks, berarti apa namanya ya santai. Yang kelima, al-fatwa al-mubasyirah. Di antara tantangan fatwa juga adalah fatwa al-mubasyirah yang bersifat langsung. Imma fil masajid au majalisut ta'lim, bisa jadi itu ada di masjid atau majelis-majelis ilmu. Wa imma abra wasailil i'lam, atau bisa juga lewat media sarana informasi katilfas seperti televisi, wal hatif telepon, wal idaati radio, wal internet dan internet. Jangan salah nih, ethernet lagi lu baca. Wahiyallati tu'ridu 'ala al-mufti, yang wahiyallati tu'radu, maaf, yang pertanyaan itu disampaikan kepada mufti, wa yujibu anha fauran, dan dia menjawabnya secara langsung. Ayujibu anha duna ta'arrudin 'alaiha liyudrisuha bidiqqah. Yang dimaksud fauran itu dia menjawab tanpa mencari tahu masalahnya dan mempelajarinya secara detail. Nah, padahal mestinya dia harus dipelajari dulu detail. Fayarji'u fiha ilal masadiril asliyah, kemudian dia kembali kepada sumber-sumber asli, wat tabaiyah, maupun sumber-sumber tambahan. Nanti akan dijelaskan pada masadirul fatwa. Sumber asli ya Quran hadis itu. Tabaiyah itu ya ada istislah gitu kan. Nah, nanti di belakang. Wa ila aqwalil ulama'il qudama, dan juga dia melihat pada pandangan ulama terdahulu, awil muasirin, atau termasuk juga memperhatikan pandangan ulama yang sekarang. Wal majami' wal mu'tamarat, atau juga dia memperhatikan hasil konferensi dan muktamar. Wan nadawatil fiqhiyah, atau kepada forum-forum pertemuan-pertemuan fikih. La syakka anna fil fatawa al-mubasyarah al-mubasyirah, tidaklah ragu bahwa fatwa yang bersifat mubasyirah, ya, bersifat langsung itu, khuturatan kabiratan, di sana terdapat bahaya besar, khassatan fi social media. Bahasa sekarangnya wasailil i'lam al-ijtimai. Tapi saya lebih suka nulis social media. Aku langsung paham dah. Anak generasi milenial paham gitu loh. Kalau saya tulis fi wasailil i'lam apa tadi? Al-ijtimai. Itu bahasa panjangnya. Gua kasih kayak gitu lu rumah tuh, gak paham gitu. Gitu aja lah. Tulisnya sosial, dan ini sudah jadi mu'arrab ya. Ada istilah mu'arrab. Istilah ini mu'arrab. Saya udah cek mu'arrab itu. Maka saya pakai. Kayak at-ta'lim ar-rutin, saya kemarin kan bilang kan ta'lim rutin gitu kan. Itu udah mu'arrab. Nah, kalau ditanya bahasa tertibnya apa? Wasailil i'lam al-ijtimai. Media sosial. Media informasi sosial. Nah, khasatan fi social media, khususnya dalam sosial media. Ya, di media sosial, idza sadarat min ghairil mutakhassisin, yaitu jika
fatwa itu muncul tidak dari orang yang ahli, ya, ghairil mutakhassisin fil fatwa, dalam berfatwa. Fahia, karena fatwa itu tahtaju ila ilmin kabir, dia butuh pada ilmu yang banyak. Wa thaqafatin wasi'ah, pada wawasan yang luas, wa khibratin wafiyah, pengetahuan yang memadai, wa tajarubin kafiyah, dan pengalaman yang cukup, wa malakatin fiqhiyah raqiyah, dan juga dia butuh kepada malakah. Malakah itu ya kemarin apa? Kemampuan yang melekat, fiqhiyah dalam hal fikih, ya, fi fahmin nas wal waqi', ya, dalam memahami nas dan realitas. Wa qudratin ra'idah fi majali tanzil, dan dia juga harus memiliki kemampuan yang besar dalam mendudukkan sesuatu, ya, tanzilil fatwa, menyusun itu. Wa takhrijil manat, dan menguasai metode takhrijil manat, wa tahqiqil manat, ya, takhrijil manat usaha mengeluarkan alasan hukum itu. Tahqiqil manat usaha menyaring, ya, dari sekian kemungkinan alasan yang ada itu mana yang paling pas. Itu istilah dalam masalikul illah. Nah, wa dirayatin wasi'ah, dan dia juga harus memiliki dirayah wasi'ah, yakni pengetahuan yang luas bi maqasidis syariah, dengan maqasidus syariah. Wa darbatin jayyidah, dan dia juga punya darbah. Darbah itu keterlatihan. Tadrib, tahu enggak? Tadriban, latihan-latihan. At-tadrib ar-riyadhi, latihan apa? Olahraga. Iya. Darbah. Darbatin jayyidah, dan dia memiliki keterlatihan yang bagus fi nitaqi fiqhil awliyat wal muwazzanat, dalam bidang fikih auliyat atau dalam tema membahas fikih auliyat, mana yang harus diprioritaskan, wal muwazzanat, dan fikih pertimbangan. Nah, syurutul mufti, wallahu a'lam bishawab. Masyaallah.